juga merupakan kesimpulan daripada seluruh pelajaran yang sudah kami videokan. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi ternyata saudara, orang-orang Kristen yang setia pada masa awal dan abad pertengahan dicirikan bukan hanya oleh kesetiaan mereka secara pribadi kepada Allah dan firman-Nya, tetapi juga oleh sikap publik yang mereka ambil dalam memproklamasikan prinsip-prinsip kerajaan Allah dan keselamatan. Pekan ini kita harus menyaksikan pendirian gereja yang berpihak kepada Allah dalam kontroversi yang besar di sepanjang periode abad pertengahan dan selama reformasi. Selama masa ini, para reformator awal dan para pemimpin gereja mendapatkan inspirasi dari teladan Kristus dan para rasul, serta dari para martir seperti Polikarpus. Namun era reformasi ini bukanlah periode penganiayaan biasa, melainkan periode kenabian yang berlangsung selama 1260 tahun, mulai dari tahun 538 Masehi hingga tahun 1798 Masehi. Seperti halnya periode penganiayaan kenabian lainnya, era ini juga menunjukkan fakta bahwa waktu penganiayaan itu terbatas dan waktu Tuhan pada akhirnya memegang kendali. Selama zaman ini, banyak orang Kristen seperti Waldensia, Wycliffe, dan Hus tidak hanya menderita penganiayaan di tangan musuh-musuh Allah, tetapi mereka juga melakukan penyerangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan rohani. Senjata-senjata penyerangan mereka tidak berasal dari kekuatan fisik atau hikmat mereka sendiri. Para pembela iman ini juga tidak melakukan penyerangan terhadap kekuatan-kekuatan jahat dengan strategi militer yang dirancang secara licik. Sebaliknya, misi orang-orang Kristen sejati dan rahasia kekuatan terdiri dari penemuan, kasih, dan pemberitaan firman Allah, berapapun harganya. Pekerjaan para reformasi menghasilkan pencapaian ganda bagi umat manusia dan Allah. Pencapaian pertama mereka adalah memahami bahwa kasih Allah seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya mentransformasi kehidupan umatnya dan memberikan mereka pengharapan di dalam kerajaan Allah. Pencapaian kedua mereka adalah memberitakan kebenaran kitab suci kepada dunia sebagai pembuktian akan identitas dan karakter Allah, yang mana keduanya telah direndahkan oleh kekuatan-kekuatan jahat dalam perang kosmis yang besar. Saat itu seperti halnya sekarang, kegelapan rohani mundur sebelum proklamasi firman Allah yang menerangi dunia dengan pengharapan dan kasih. Jadi tema-tema pelajaran pekan ini menekankan pada 3 tema utama. Yang pertama, penganiayaan yang dilakukan gereja abad pertengahan terhadap orang-orang Kristen yang percaya kepada kitab suci terjadi pada masa kenabian, terbatas pada waktu dan di bawah pengawasan Allah seperti yang dinubuatkan oleh kitab suci. Yang kedua, Waldensians, ya. Jadi yang kedua, Waldensian. Yang kedua, Waldensian, Wycliffe dan Hus mengilustrasikan apa artinya berdiri di sisi Allah, bersaksi dan memberitakan firman Allah di masa-masa tergelap dari konflik kosmis. Yang ketiga, firman Tuhan adalah sumber pengharapan dan kekuatan terbesar kita yang memampukan kita untuk hidup dan berdiri di sisi Tuhan. Akar penganiayaan. Biasanya, penyebab penganiayaan Kristen mula-mula telah diklasifikasikan oleh para sejarawan gereja menurut kategori-kategori berikut ini. Yang pertama, ekonomis. Misalnya, pengakuan iman seorang berdampak pada seringkali membatasi transaksinya dengan bisnis lokal dan regional. Lihat Kisah 19 ayat 23-27. Yang kedua, sosial. Misalnya, orang Kristen menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak bermoral. Dan yang ketiga, politik. Misalnya orang Kristen dijadikan kambing hitam untuk menyelesaikan masalah politik. Yang keempat, agama. Ya, misalnya kepercayaan, praktik, dan pertumbuhan Kristen dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap agama-agama dominan. Akar dari semua penganiayaan ini adalah iblis. Nah, sekali lagi, ternyata akar dari semua
penganiayaan ini, saudara-saudara, itu adalah iblis. Apakah motifnya dalam menyerang orang-orang Kristen dalam perangnya yang sedang berlangsung melawan Kristus? Bukankah iblislah yang pada awalnya menuduh Allah sebagai penguasa, penindas, dan pengekang kebebasan? Mengapa iblis sekarang ini menjadi sumber utama penganiayaan dan penindasan? Kita dapat mendalilkan dua alasan yang mungkin. Yang pertama, Lucifer membangun seluruh pemberontakannya dan proposalnya untuk tatanan dunia yang baru di atas kebohongan, spekulasi liar, dan tuduhan yang tidak berdasar dan merusak terhadap Allah, karakternya, statusnya, dan kedaulatannya. Yohanes 8 ayat 44. Sebagai pendusta, iblis mendistorsi realitas. Bukan hanya orang lain, ia sendiri terpengaruh oleh kebohongan yang disebarkannya dan oleh tindakan dusta itu sendiri. Penipuan mendistorsi fondasi utama dari kepribadian manusia. Betapa cepatnya kebohongan menjadi kekuatan yang mengendalikan seseorang yang berusaha menyatakan dirinya sebagai kebenaran yang bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Meskipun kebohongan hanya ada di dalam pikiran manusia, kebohongan mengendalikan tindakan dan perilaku seseorang. Dengan demikian, kebohongan menyebabkan distorsi yang dahsyat terhadap realitas eksternal seseorang. Distorsi realitas ini terjadi karena kebohongan tidak dapat bertahan secara alami. Kebohongan tidak sesuai dengan realitas, dan oleh karena itu, kebohongan ingin menyesuaikan realitas dengan dalil-dalilnya. Jika tidak, perjumpaan dengan kebenaran hanya akan menepis kebohongan. Oleh karena itu, kebohongan harus terus-menerus memaksakan diri untuk tetap eksis. Setiap upaya untuk memeriksa kebenaran adalah ancaman eksistensial bagi kebohongan. Dan dengan demikian, orang yang menerima kebohongan akan menekan setiap upaya pencarian kebenaran. Karena alasan ini, sifat jahat Lucifer terdistorsi oleh kebohongannya sendiri. Sekarang bertindak untuk menekan setiap upaya umat Allah untuk menerima, menemukan, menghayati, dan memberitakan kebenaran. Yang kedua, tidak ada kemerdekaan tanpa Allah. Allah sendiri adalah bebas. Dia menciptakan kita menurut gambarnya, bebas, dan oleh karena itu bermoral dan penuh kasih. Allah tidak hanya menciptakan kita merdeka sebagai pemelihara, Dia adalah standar dan penopang kemilikan kita. Tidak dapat memiliki kebebasan yang sejati tanpa atau berlawanan dengan Allah. Setiap usaha untuk membangun otonomi yang sepenuhnya terpisah dari Allah, seperti yang ditinggikan Lucifer, akan berarti merampas status Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Lebih jauh lagi, usaha semacam itu berarti melengsarkannya. Jadi untuk mencapai otonomi absolut, Lucifer memulai pemberontakannya terhadap Allah. Namun Lucifer segera menyadari bahwa untuk mempertahankan otonominya, ia harus terus-menerus menekan keberadaan Tuhan yang menurut definisi adalah pencipta dan pemelihara. Tidak hanya itu, Lucifer juga perlu menekankan keinginan apapun, baik dalam dirinya sendiri maupun orang lain, untuk kembali kepada Tuhan dan prinsip-prinsip kerajaannya. Untuk alasan ini, Lucifer perlu memusnahkan segala sesuatu yang menyebutkan keberadaan Tuhan. Dengan demikian, karena umat Tuhan bersaksi tentang keberadaan Tuhan dan menyembah Dia sebagai pencipta dan pemelihara mereka, iblis tidak dapat membiarkan keberadaan umat Tuhan terus berlanjut tanpa gangguan. Karena melakukan hal itu berarti mengakui keruntuhan teorinya, yaitu bahwa tidak ada kebebasan yang terpisah dari Tuhan dan pemerintahannya. Waldensia, Fransiskan, dan Kitab Suci. Pada awal milenium kedua setelah Kristus, Gereja Katolik Roma telah menjadi raksasa yang menakutkan, tersentralisasi, dan hierarki di Eropa. Gereja ini juga merupakan institusi yang sangat korup. Para anggota gereja tidak dapat mengabaikan perkembangan ini. Mereka merasa perlu mengidentifikasi penyebab korupsi gereja dan mengusulkan solusi. Proses ini menghasilkan banyak ordo religius dan ordo penderma. Pada awal abad ke-13, Fransiskus dari Assisi tahun 1181 sampai 1226, seorang anak yang agak duniawi dari keluarga kaya
mengalami pengalaman pertobatan mistik yang membuatnya meninggalkan harta benda apapun yang dimilikinya dan menyatakan niatnya untuk meniru kemiskinan Kristus sebisa mungkin. Fransiskus mendirikan Ordo Fransiskan yang mempromosikan kemiskinan sebagai sebuah kebajikan. Para Fransiskan dikenal dengan khotbah jalanan mereka. Pada tahun 1209, Fransiskus meminta pengakuan resmi atas ordonya dari Paus Innocentius ketiga yang berkuasa dari tahun 1198 hingga tahun 1216. Setelah keraguan awal, Paus mengabulkan permintaan Fransiskus pada tahun 1210. Fransiskus juga mendirikan ordo wanita, yaitu Ordo Santa Clara, serta ordo ketiga yang terdiri dari kaum awam. Hanya beberapa dekade sebelumnya, pada akhir abad ke-12, Peter Waldo wafat di tahun 1205. Seorang pengusaha sukses di Prancis Tenggara juga mengalami pertobatan, meninggalkan kekayaannya dan mengkhotbahkan kemiskinan secara sukarela. Ia juga mendirikan sebuah ordo untuk orang miskin dan memohon persetujuan kepausan. Meskipun Paus Alexander III yang memimpin dari tahun 1159 hingga tahun 1181 pada awalnya menerima kaum Waldo, penggantinya Paus Lucius III yang memimpin tahta kepausan dari tahun 1181 hingga 1185 mengutuk Waldo dan gerakannya Waldensia sebagai bidah dan melarang mereka berkhotbah. Lebih buruk lagi, selama beberapa ratus tahun berikutnya, Gereja Katolik Roma melakukan penganiayaan yang mengerikan terhadap kaum Waldensia yang hampir menyebabkan kepunahan mereka. Jadi, mari kita pertimbangkan kesamaan-kesamaan yang ada di hadapan kita antara kedua gerakan Revivalis dan Ordo Religius ini yang muncul pada waktu yang hampir bersamaan dalam sejarah. Para pendiri kedua gerakan ini, Fransiskus dari Assisi dan Peter Waldo, memiliki pengalaman pertobatan yang agak mirip. Pada awalnya, kedua orang ini mendirikan ordo mereka berdasarkan aturan spiritual yang serupa, kemiskinan dan khotbah di jalanan. Kedua orang itu memiliki keinginan yang sama untuk mereformasi gereja, dan keduanya memohon kepada kepausan untuk menyetujui ordo mereka. Namun, kedua ordo ini memiliki hubungan yang sangat berbeda dengan kepausan, dan akibatnya mereka memiliki nasib dan akhir yang berbeda. Permintaan Fransiskan untuk mendapatkan persetujuan kepausan pada awalnya disambut dengan keraguan, tetapi kemudian dikabulkan. Sebaliknya, kaul kemiskinan Waldo yang pada awalnya disetujui oleh kepausan kemudian dibatalkan. Fransiskan tumbuh menjadi salah satu ordo Katolik Roma yang paling berpengaruh. Hari ini kita dapat melihat pengaruhnya terutama tercermin dalam kenyataan bahwa Paus saat ini, meskipun seorang Yesuit, menghormati Fransiskus dari Assisi dengan mengadopsi namanya. Di sisi lain, para Waldensia mengalami salah satu penganiayaan terkejam dalam sejarah, penganiayaan yang ditunjukkan untuk memusnahkan mereka. Pertanyaan mengapa adalah yang paling relevan di sini. Apa yang membuat perbedaan antara kedua gerakan atau ordo ini? Jawabannya ada pada kesetiaan tertinggi mereka. Para Fransiskan kemungkinan besar telah belajar dari pengalaman Waldo, memperoleh persetujuan kepausan dengan memberikan kesetiaan tertinggi kepada Paus. Artinya, para Fransiskan mengakui kepausan sebagai otoritas spiritual dan duniawi tertinggi di bumi dan bersumpah untuk mendukung tanpa syarat otoritasnya dalam hal doktrin dan praktek. Di sisi lain, kaum Waldensia percaya bahwa otoritas tertinggi bagi kehidupan dan ajaran kita berasal dari kitab suci Allah. Karena alasan ini, mereka menjadikan kitab suci sebagai inti dari pembelajaran, khotbah, dan kehidupan mereka. Sebagai akibatnya, kaum Waldensia segera menemukan dan menolak semakin banyak kepalsuan dan kompromi Gereja Katolik Roma. Seperti yang pertama, pemujaan terhadap orang-orang kudus. Yang kedua, sebagian besar dari 7 sakramen Katolik. Yang ketiga, konsep transubstansiasi. Yang berikut, pengakuan dosa secara lisan kepada para imam manusia, praktek pembaptisan bayi, penjualan indulgensi, doktrin api penyucian, doa untuk orang yang sudah meninggal. Sebaliknya,
Kaum Waldensia menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan juru selamat. Mereka juga menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara, pemberi anugerah, dan pengampun dosa. Mereka mengajarkan bahwa penyembahan tidak terbatas pada ruang fisik gereja-gereja Katolik Roma, tetapi dapat dipersembahkan kepada Tuhan di mana saja. Keluarga Waldensia tidak menerima pahala atas kesetiaan mereka selama hidup mereka, tetapi ide-ide mereka dan keberanian mereka untuk berdiri teguh pada firman Allah, melawan kompromi dan kepalsuan iblis secara mengilhami bintang-bintang pagi reformasi, John Wycliffe dan John Hus, dan juga seluruh gerakan reformasi sejak abad ke-16 dan seterusnya, tidak dihormati oleh umat manusia. Para pembaru ini akan dihormati oleh Kristus sendiri pada saat kedatangannya yang mulia. Sebagai bagian dari warisan iman mereka yang abadi, para Waldensia mewariskan kepada kita kepercayaan mereka yang tersirat pada kuasa kitab suci yang berotoritas. Mereka memahami bahwa keberhasilan kekristenan tidak terletak pada kejeniusan bawaan atau siasat para anggotanya, tetapi pada kesaksian mereka kepada orang lain tentang apa yang telah Kristus lakukan, dan dalam menunjuk pada firman Allah sebagai sumber kenyataan ilahi, sebagai sumber pernyataan ilahi dan keselamatan. Karena alasan ini, para reformator hanya mengikuti nasihat Rasul Paulus untuk beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. Mereka menyebarkan kitab suci atau potongan-potongan kitab suci dan menyerahkan hasilnya kepada Roh Kudus. Kaum Waldensia termotivasi dalam pekerjaan ini oleh prinsip sola scriptura yang mendasar dan agung, yaitu bahwa kitab suci dengan sendirinya adalah firman Allah, dan bahwa kitab suci itu sendiri mandiri dan masuk akal bagi semua pembacanya. Etos inilah yang kemudian memberikan dorongan pada identitas misi, kesatuan, dan kehidupan gerakan Aten pada tahun 1800-an. Aplikasi kehidupan. Yang pertama, keluarga Waldensia menyebarkan firman Allah pada masa-masa penganiayaan. Mungkin seperti mereka, Anda dan saya dalam situasi penganiayaan, atau mungkin saat ini Anda sedang berada dalam situasi toleransi beragama dan damai, atau bahkan kompromi. Apapun itu, apa yang dapat Anda lakukan untuk menyebarkan firman Tuhan dalam situasi Anda dengan cara yang berarti bagi orang-orang di sekitar Anda? Yang kedua, buatlah rencana 3 poin untuk menolong Anda berdiri dengan setia di sisi Allah pada saat penganiayaan. Bagikan rencana Anda dengan keluarga atau kelompok. Semua pelajaran-pelajaran melalui video ini boleh menjadi bagian kehidupan kerohanian kita untuk lebih setia lagi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan pengantar, bahkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pelajaran-pelajaran berikutnya.